It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Andrani dengan nomor induk mahasiswa 8564866023. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar, Modul 2, Makhluk Hidup dan Lingkungannya, kegiatan Praktikum 2, yaitu pencemaran lingkungan atau pengaruh deterjen pada perkecambaran. Sebelum kita melakukan praktek kali ini, ada pun bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah wadah yang berukuran 600 ml, yang sudah diberi label dari 100% sampai air yang terkontrol. Selanjutnya, ada wadah untuk mengaduk deterjen untuk ukuran 1000 ml. Lalu, serbuk deterjen seberat 1 gram. Selanjutnya, ada biji kacang hijau yang akan kita letakkan di tempat wadah yang kedua. Lalu, sendok teh, kapas untuk media penanaman kacang hijau yang ada di sini. Dan selanjutnya adalah air ledeng atau air PDAM. Pertama-tama, kita akan memasukkan air ke dalam wadah tersebut sebanyak 1000 ml. Ketika air sudah kita tuangkan, selanjutnya kita akan menuangkan serbuk deterjen yang seberat 1 gram masukkan ke dalam wadah. Lalu aduk dengan sendok. Setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam wadah 100%. Setelah kita masukkan ke wadah yang 100%, wadah yang satu ini kita tambahkan kembali air sampai 1000 ml lagi. Lalu kita masukkan ke wadah yang 50%. Kita akan melakukan seperti itu seterusnya sampai ke wadah 3,1%. Baik, selanjutnya untuk yang wadah kontrol akan kita berikan air jernih. Setelah kita masukkan ke wadah dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1% serta air yang terkontrol, maka untuk wadah yang di depan akan kita berikan kapas sebagai media tanamnya kacang hijau. Baik, setelah kita berikan kapas, maka air yang di belakang ini akan kita masukkan ke depan sebagai tambahan air ke kacang hijau. Pertama-tama akan kita masukkan kacang hijaunya sebanyak 10 buah. Setelah kita masukkan kacang hijaunya, maka kita tuangkan airnya satu persatu ke dalam wadah kacang hijau. Jika ada kacang hijau di label 100, maka kita masukkan air yang ada di label 100. Dan begitu seterusnya sampai terakhir di air kontrol.
Yang terakhir akan kita masukkan air biasa atau air ledeng. Pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu sendoknya supaya tidak terkontaminasi oleh deterjen. Baik, setelah kita siram oleh air yang sudah ditentukan, maka kita akan menunggu 1 kali 24 jam dan 2 kali 48 jam. Mari kita lihat apa yang akan terjadi oleh kacang hijau yang diberikan 100% deterjen sampai ke air yang terkontrol. Berikut, dari kacang hijau yang 100 sampai yang dikontrol akan kita tutup dengan kardus. Sebagai media lain dari aluminium foil, saya menggunakan kardus yang berwarna hitam. Baik, akan kita tutup kacang hijau tersebut dengan kardus dan akan kita tunggu sampai 1 kali 24 jam. Baik, kita akan periksa setelah 1 hari atau 1 kali 24 jam. Mari kita buka. Terlihat di sini yang memakai air yang terpengaruhi oleh deterjen, kacang semuanya mengalami warna kecoklatan. Mari kita periksa yang label 100%. Nah, coklat, sangat coklat dan mungkin ada kemungkinan kacang tidak akan tumbuh. Lanjut yang ke 50%. Seperti ini penampakannya, masih bisa bertumbuh namun kacang hijau juga mencoklat. Selanjutnya yang 25%. Sama seperti yang 50, namun kecoklatan lebih ringan daripada yang 100 dan yang 50. Lanjut yang 12,5. 6,25. 3,1 dan air yang terkontrol. Bisa kita lihat, air yang terkontrol kacangnya hijau dan tidak terpengaruhi oleh polusi apapun termasuk deterjen. Jadi biji kacang pun masih hijau dan sehat dan permukaan tanaman pun bagus. Selanjutnya ini adalah hari kedua atau 48 jam. Bisa kita lihat ternyata semua kacang hijau yang dikenai deterjen semuanya mencoklat atau berwarna hitam. Dari yang label 100 sampai label 3,1. Namun mungkin berbeda-beda dalam ukurannya. Sedangkan air yang terkontrol, kacang hijau tumbuh bahkan ada yang sampai tinggi. Sekian untuk praktek kali ini.